Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Ferry, bagaimana kabarnya siang ini, Pak Ferry? Ya, beginilah Pak, seperti yang Bapak lihat. Dari ekspresi Pak Ferry ini tetap seperti kemarin ini, kurang bersemangat. Apakah benar ini firasat saya ini, Pak? Betul Pak Agus, betul. Ya begitulah Pak, siang ini saya sedang ada masalah. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap seperti kemarin juga, masih baik, sehat, bersemangat, apalagi musim hujan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, terhindar dari mara bahaya. Amin Pak, amin. Oh iya Pak Agus, apakah Bapak sekarang longgar Pak? Bisakah saya minta waktunya untuk ngobrol sebentar? Oh iya, sekarang saya longgar Pak Ferry. Mau ngobrol apa? Bisa dibicarakan hari ini. Hari ini saya kosong. Oke Pak Agus, ini gini Pak Agus, saya lagi galau. Karena hasil koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan target kelulusan 100% pada tahun ini. Apapun alasannya. Oh, jadi Bapak tetap membicarakan ya tentang yang kemarin itu ya. Oke, hari ini kita bicarakan Pak keresahan Bapak mengenai target kelulusan siswa itu. Iya benar Pak Agus. Bapak bisa menceritakan detailnya Pak untuk masalah yang kelulusan itu. Seperti apa? Jadi seperti ini Pak Agus, saya mempunyai satu murid yang tidak pernah mengikuti pelajaran saya di kelas 10 dan satu murid di kelas 11 yang jarang mengikuti pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai tugas tertulis dan nilai praktikum, serta nilai ulangan, dan sekarang waktu pembelajaran di semester ganjil hampir selesai nih Pak. Iya. Bapak bisa coba ceritakan apa penyebabnya Pak? Murid-murid Bapak tidak bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Tentu bisa Bapak. Untuk yang kelas 10, ini setiap pembelajaran di hari Senin, anak ini sering tidak mengikuti pelajaran Pak, dikarenakan sering terlambat masuk sekolah. Sehingga siswa ini tidak mau ke sekolah dikarenakan tidak mau mendapat hukuman dari penegak disiplin sekolah dan diproses di BK. Saya telah berkoordinasi dengan guru BP, guru BK, memang anak tersebut juga sering tidak masuk di pembelajaran yang lain. Oh gitu ya Pak ya. Ini Pak, inti masalah Bapak, jadi ini tentang anak kelas 10 dan anak yang kelas 9 itu ya, sering mengikuti proses KBM gitu. Tapi Bapak tetap ingin anak-anak lulus atau naik 100% gitu Pak ya. Betul Pak. Kalau gitu berangkat dari masalah ini, apa yang Bapak inginkan untuk anak-anak ini? Harusnya anak-anak ini seperti apa ya?
Yang saya inginkan sederhana saja Pak Agus. Saya setuju keinginan kepala sekolah untuk menaikkan anak-anak 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar, tidak memberikan nilai tanpa dasar. Harus melalui cara-cara yang benar Pak Agus. Wah, itu harus itu. Luar biasa itu. Saya sangat setuju sekali Pak Ferry. Anak-anak harus lulus dengan cara yang benar. Artinya kita harus mendidik dengan benar juga Pak Ferry ya. Kira-kira target Bapak untuk anak-anak yang tidak masuk tadi itu bagaimana Pak? Ya saya berharap mereka memiliki nilai yang berkualitas Pak dari pembelajaran saya. Bisa dijelaskan Pak, anak-anak itu nanti berkualitas itu, nilai yang berkualitas itu seperti apa untuk anak-anak itu? Jadi yang saya inginkan Pak, nilai yang berkualitas itu mereka punya nilai karena mereka menyelesaikan proses pembelajaran Pak. Dengan mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang tertinggal, menyelesaikan tugas-tugasnya, dan menyelesaikan rangkaian penilaian, baik penilaian pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya. Oh, jadi yang saya tangkap, Bapak berharap mereka itu tetap mengikuti proses pembelajaran, Pak ya. Dengan tidak masuknya anak-anak itu luar biasa itu, Pak. Menurut Bapak sendiri apa yang dapat Bapak lakukan untuk menaikkan 100% sedangkan anak-anak itu enggak bisa masuk sekolah seperti itu? Nah itu dia Pak Agus, saya juga masih bingung ini memikirkan cara tersebut. Oleh karena itu saya mengajak Bapak untuk berdiskusi perihal tersebut. Sekarang coba Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait anak tersebut? Maaf terputus ini Pak Agus, bisa diulangi ini pertanyaannya Pak Agus? Sinyal saya kelihatannya terganggu ini. Gini, saya ada pertanyaan penting untuk Bapak sebelum melakukan aksi. Apa yang sudah Bapak lakukan? Apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk anak tersebut, Pak? Untuk anak-anak ini Pak Agus, saya sudah berkoordinasi dengan guru BK Pak Agus, kemudian dengan guru wali kelasnya, dan juga sudah meminta teman-teman BK untuk berkoordinasi dengan orang tua siswa agar anak dapat mengikuti proses pembelajaran yang tertinggal. Namun hasilnya tetap sama Pak Agus, mereka tidak masuk sekolah. Oh, seperti itu ya. Kalau saya tangkap, Bapak sepertinya sudah berupaya optimal dari alur-alur yang sudah Bapak kerjakan. Namun hasilnya tetap nihil. Begitu ya, Ya, Pak? begitulah Pak. Oh, kalau gitu Bapak enggak boleh putus asa dulu. Pasti ada jalan, Pak. Untuk masalah ini pasti ada jalan. Menurut Pak Ferry, cara efektif apa Pak kira-kira untuk proses pembelajaran anak-anak yang tidak masuk itu? Apa ya Pak? Mungkin mereka mau mengerjakan proses tersebut jika saya datangi Pak ke rumah mereka. Untuk dibimbing, ditunggui mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum mereka kerjakan Pak. Nah, itu baik sekali itu Pak. Bagus sekali itu. Bisa dicoba Bapak. Benar ya Pak? Kenapa ya saya tidak terpikirkan ide itu sebelumnya? Ya baik kalau gitu. Kapan Bapak bisa memulai ide ini?
karena waktu Sesegera sudah mungkin. mepet. Iya, sesegera mungkin, Pak. Besok atau lusa saya akan melaksanakan ide tersebut. Mantap ini Pak rencananya. Kalau gitu planning saja ini Pak. Jika mempertimbangkan ada 2 murid yang tidak memiliki nilai kelas 10 sama kelas 9 ya. 12, 9 apa 12 tadi Pak? Kelas 10 dan kelas 11 ini, Pak. Oh, kelas 10 sama 11. Kalau mengingat tagihan nilainya, Bapak harus merencanakan jadwal itu. Ya, saya akan mulai dari melaksanakan penilaian tugas-tugas hariannya terlebih dahulu, Pak. Kemudian di hari berikutnya saya mulai dengan melakukan penilaian dari materi-materi yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Nah, itu. Kira-kira banyaknya itu, Pak. Bapak butuh kerjasama apa enggak itu? Ya, tentu saya butuh, Pak, untuk berkolaborasi dengan teman-teman, misalnya dengan guru walasnya, guru BK, dan orang tua siswa sendiri, untuk memantau secara langsung dan memotivasinya, agar semangat belajar mereka tumbuh kembali. Harapan saya, setelah berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal, saya akan meminta mereka datang secara langsung ke sekolah untuk melakukan penilaian secara praktik. Ini semua harus dilakukan secara hati-hati, pelan-pelan, dan perlahan, Pak, untuk mengambil hati mereka, agar mereka termotivasi untuk kembali untuk belajar. Wah, luar biasa, mantap sekali rencananya. Semoga teman-teman yang diajak kerjasama bisa menemani Pak Ferry ya. Oke, Kalau siap. gitu sudah banyak yang kita obrolkan ini tadi Bapak sampai menemukan ide yang luar biasa. Kira-kira hal yang bermanfaat pada perbincangan ini apa saja tadi Pak ya? Yang bermanfaat bagi saya, Pak, yang semula saya bingung memenuhi target sekolah dan tetap harus bertindak profesional sebagai guru dalam menilai, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Bagaimana memenuhi target sekolah dengan memegang prinsip profesional pendidik dalam menilai. Yang melakukan home visit tadi, Pak, menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dan mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya akan melakukan pendekatan personal menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat belajar mereka meningkat. Luar biasa Pak. Yang terakhir Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika sudah menemukan ide ini? Alhamdulillah Pak Agus, yang semula saya bingung dan galau sekarang sudah tercerahkan. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya ya Pak Agus. Sama-sama Pak. Alhamdulillah juga saya ikut lega bisa membantu Bapak berkomunikasi tentang masalah ini. Dan mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan masalah ini dengan ide-ide yang luar biasa dari Bapak sendiri. Oke Pak, kalau begitu selamat beraksi. Semoga rencana Bapak yang baik ini didukung oleh kerjasama tim rekan-rekan Bapak semuanya. Terima kasih banyak Pak Agus. Baiklah, jangan lupa kabar-kabar lagi Pak ya. Baik Pak, saya izin off dulu ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sweet. Ayo sekarang saya jadi coach. Monggo Pak Agus. Oke Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Ingat saya ya. Ya iyalah, masih Ini kan ingat. sudah beberapa minggu belum ketemu Pak.
Nggih, betul Pak Agus. Itu Pak, itu di SMP 5 itu Pak. Nggih, siap Pak Agus. Iya, iya. Iya Pak, ini saya mau sharing aja Pak ya, Hmm. tentang masalah yang saya alami ya. Hmm. Nggih. Bapak bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa Pak Agus? Iya Pak, ini tapi tidak ganggu Bapak kan ya? Enggak Pak, kebetulan saya lagi longgar hari ini. Oke, iya Pak. Tujuan saya ini mau sharing sama Bapak. Tujuannya supaya mungkin nanti saya terbantu, termotivasi atas sharing hari ini. Nggih. Ya. Iya Bapak Agus. Bapak mungkin bisa menceritakan apa yang menjadi penyebab permasalahan kegalauan Bapak hari ini? Iya Pak, ini di sekolah kan apa namanya, kita CGP ini sedang bersusah payah, bekerja keras, berjuang untuk implementasi apa yang kita pelajari dari kegiatan tahun guru penggerak ini Pak. Tapi memang tidak mudah membalik telapak tangan. Jadi beberapa kali ini yang saya alami tentang berpihak pada anak Pak Ferry. Nggih. Beberapa guru itu masih menganggap anak didik itu adalah anaknya wali kelas. Sehingga ketika ada sesuatu pasti wali kelas yang akan dilaporkan atau seakan-akan itu bukan anaknya sendiri, padahal itu juga murid mereka gitu loh. Jadi berdasarkan dari cerita Bapak, inti dari masalah Bapak Agus ini bahwa ada beberapa teman-teman rekan sejawat di sekolah Pak Agus yang masih tidak sepakat perihal program CGP ini Pak ya, mengenai keberpihakan terhadap anak. Begitu Pak Agus? Iya, betul Pak. Jadi tujuan saya ini ingin apa namanya ya, supaya teman-teman yang belum mengikuti CGP ini juga mau mengikuti kegiatan tahun guru penggerak ini Pak. Oh, begitu Pak Agus. Menurut Bapak, perihal rekan-rekan yang masih sulit untuk menerima dari kegiatan program CGP ini, langkah yang sudah Pak Agus upayakan apa Pak Agus? Iya Pak, ini langkah yang sudah saya lakukan dengan teman-teman yang alhamdulillah sudah lulus calon guru penggerak adalah bagaimana kita melakukan praktek baik. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung melaporkan ke wali kelas, tapi kita mencoba untuk memberikan restitusi, kita mencoba untuk memberi contoh yang baik kepada anak bahwasanya anak juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi tidak langsung kita serta-merta ke wali kelas seperti itu. Jadi intinya saya dan teman-teman ini mencoba untuk tidak melimpahkan kesalahan anak itu pada wali kelas, sehingga wali kelas tidak dicap atau dijudge sebagai
yang baik pada anak hanya wali kelas gitu. Ya begitu. Dari yang saya dengarkan dari penjelasan Pak Agus, ini sekarang malah ada dua ini masalahnya Pak Agus ya. Di awal Iya, tadi Pak Agus menceritakan ada teman-teman yang tidak sepakat dengan pemahaman di CGP. Kemudian Pak Agus juga menjelaskan bahwa ada teman-teman juga yang sudah lolos dari kegiatan guru penggerak. Jadi saya menangkapnya itu Pak Agus ya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Dan yang kedua, Pak Agus menyampaikan bahwa bagaimana permasalahan anak itu tidak serta-merta dilimpahkan kepada wali kelas ya Pak Agus ya. Sedikit-sedikit masalah kembali ke wali kelas. Nah dari dua hal tadi Pak Agus, kira-kira apa yang dapat Pak Agus lakukan? Ketika di satu sisi rekan kerja Pak Agus ada yang setuju, bisa diajak bekerja, dan ada rekan lain yang masih tidak setuju Pak Agus. Itu yang pertama Pak Agus. Dan yang kedua mengenai wali kelas yang seolah-olah selalu dilimpahkan untuk masalah pembinaan anak. Nah, yang sudah Pak Agus upayakan untuk wali kelas ini apa Pak Agus? ya. Ini yang sudah saya lakukan kemarin saat pertemuan dengan rekan sejawat yang kebetulan sudah mengikuti CGP angkatan 5 sama 7. Nah, itu kita sudah sharing dengan Bapak Ibu wali kelas yang merasa selalu dilimpahkan ketika ada anak salah. Ini mencoba untuk sharing. Jadi dan rencananya ini Pak, kita selaku CGP apabila terdapat masalah seperti itu, kita akan mencari atau melakukan praktek baik dengan merestitusi anak itu, apakah memang benar anak tersebut sampai seperti itu kejadiannya gitu. Melalui restitusi gitu Pak Agus ya untuk anaknya. Ya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap teman-teman yang lain Pak Agus supaya tidak selalu melimpahkan kepada wali kelas itu melalui apa ya Pak Agus ya? Supaya mereka punya pemahaman. Ya, ini kami sudah mencoba untuk melakukan aksi Pak. Jadi kami akan mengadakan pertemuan untuk membahas tentang apa itu yang waktu modul 1 itu. Modul pertama tentang yang intinya pada berpihak pada murid itu Pak. Jadi kita tidak sebagai guru ini harus ditekankan benar bahwasanya tidak hanya wali kelas saja yang harus baik sama anak, sedangkan kita guru pun juga harus berpihak pada murid dari pembelajaran, dari kita memberi contoh yang baik, memberi nilai positif itu bukan ranahnya wali kelas saja, tapi kita sebagai guru pun juga harusnya seperti itu. Jadi ketika ada kesalahan pada diri anak, kita tidak langsung ke wali kelas. Ini seperti itu Pak. Jadi mungkin ada aksi yang akan kami lakukan. Luar biasa ini Pak Agus. Jadi kalau saya menangkap aksi yang mau direncanakan oleh Pak Agus ini terhadap teman-teman rekan sejawat melalui pertemuan gitu Pak Agus ya. Jadi ya, Pak, ya. Bisa diasumsikan semacam diseminasi atau komunitas ini Pak Agus pertemuannya ini. Ya, itu kemarin cuma komunitas Pak. Iya, saya terpikir ide mungkin bisa ya Pak ya kalau kita lewat kepala sekolah dan kemudian digunakan sebagai apa itu ya,
semacam workshop atau apa gitu mungkin ya, sehingga nanti ada coach atau mentoring Nggih. fasilitator untuk membahas tentang berpihak pada murid ini sehingga tidak terjadi kesenjangan lagi. Oh iya, Hmm. terima kasih Pak ya, akhirnya ada ide yang muncul dari diri saya. Nggih. Luar biasa ini Pak Agus. Rencananya kapan ini mau dilakukan aksinya ini Pak Agus? Iya Pak, mungkin besok saya bisa ngobrol santai dengan teman-teman CGP yang lain untuk ide ini mungkin bisa dijadikan sebuah kegiatan workshop atau pelatihan seperti itu sehingga nanti bisa disampaikan kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Ya, luar biasa idenya Pak Agus. Nanti jangan lupa Pak Agus ya, hasilnya saya tetap dikabari apakah ada perubahan dari cara berpikir rekan-rekan Pak Agus atau tidak. Iya Pak, insya Allah nanti saya kabari setelah saya berkoordinasi dengan teman-teman. Mungkin arahnya nanti kita ke kepala sekolah menghadap bareng, kemudian ke wakakurikulum untuk diberi waktu untuk kumpul bersama membahas itu. Siap Pak Agus. Ya, luar biasa Pak Agus. Iya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya Pak ya. Nggih. Luar Ini biasa suatu Pak Agus. kita bertemu, berjumpa, kita bisa sharing-sharing lagi Pak ya. Nggih. Saya Ya, ucapkan terima kasih Bapak. Salam nggih. untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak Agus. Terima kasih. Sampun Pak Agus. Bagaimana Pak Muhed? Apakah terlalu cepat ini Pak Muhed? Katanya tadi ada menulis apa Pak? Refleksi Pak ya. Apa kita gunakan untuk menulis refleksi nih Pak ya? Di sini keterangannya Pak Muhed ini sampai jam 13.55 kita berganti peran. Ada Terus 10 menit untuk refleksi itu kita refleksi yang kemarin ya? Refleksi yang kemarin itu mungkin. Oke, ngisi yang kemarin aja kalau gitu. Nanti persiapan kalau beliaunya manggil gantian sampai nanti menyampaikan dahulu. Lanjutkan dengan refleksi. Bapak Ibu yang sudah dilanjut dengan refleksi ya. Pengisian refleksi terkait dengan coaching. Bapak Ibu sekali lagi dilanjut dengan pengisian refleksi diri
coaching. Masing-masing GGP mengisi sesuai dengan tampil yang kemarin. Bapak Ibu, jadi sambil lalu persiapan setelah mengisi lembar refleksi diri terkait dengan praktik coaching yang telah dilakukan, Bapak Ibu nanti kembali ke main room. Kemudian ke agenda berikutnya yaitu penyampaian tentang hasil refleksi diri. Jadi sesuai dengan panduan saya. Silakan diselesaikan dulu. Kita sampai di 14.05 baru masuk ke main room. Silakan
Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi lembar refleksi diri bisa menuju ke main room atau ruang utama kembali. Jangan lupa tetap masuknya di LMS, klik atau tekan tombol enter the room. Oke, siapa izin live ke main room? Kelompok 3 bisa bersiap menuju main room. Kelompok 5, Bu Prafti bisa ke main room. Kelompok 5, Bu Prafti sama Bu Yanti bisa kembali ke main room. Kelompok 6 juga bisa kembali ke main room. Sudah kembali semua di baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke main room atau ruang utama. Luar biasa semuanya. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam pelaksanaan praktik coaching, walaupun saya sudah saya menyiapkan 6, memang kita coba. Alhamdulillah tidak ada kendala, cuma di awal mungkin waktu masuknya saya, sehingga suara dari CGP tidak bisa terdengar. Itu saja. Untuk kegiatan praktik coaching, alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang ke agenda berikutnya adalah seperti di slide adalah penyampaian hasil refleksi diri coaching. Jadi paling tidak karena kita punya waktu 20 menit nanti dari 14.10 20 menit berarti 14.30. Nah, caranya singkat karena kita dibatasi waktu 20 menit untuk berapa orang? Untuk 12. Berarti maksimal 2 menit. Maksimal 2 menit. Untuk penyampaian hasil refleksi diri sesuai dengan tabel
yang sudah disampaikan tabel eh, atau lembar refleksi diri kegiatan praktik coaching. Baik Bapak Ibu, kita mulai bersiap. Siapa yang pertama? Sambil lalu saya catat secara gantian Pak Ferry ya. Silakan Pak Ferry. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Ferry, luar biasa. Sudah saya catat semua. Nanti tinggal review atau penguatan. Saya silakan yang kedua. Oh ini luar biasa ya. Sudah saya catat semua, Pak Ferry, dan nanti tinggal saya kuatkan, kembangkan di sesi berikutnya. Silakan kedua. Ini ngangkat tangan semua. Guru Sida, Guru Sida.